Perkenalkan, nama saya Nadila Puji Lestari, NIM 1052001119. Saya dari kelas 1D, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fi'il madhi. Yang pertama adalah pengertian fi'il madhi. Secara terpisah, fi'il berarti kata kerja, sedangkan madhi berarti masa lampau atau lewat. Jadi, apabila digabungkan, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada masa lampau. Tanda-tanda atau ciri-ciri fi'il madhi pada PPT berikut ada 5, yaitu yang pertama, bersambung dengan tak fa'il yang berharokat fathah, dhammah, dan kasroh. Tak tersebut diletakkan di belakang fi'il dan berfungsi sebagai fa'il atau pelaku. Contohnya, nasortu walada, aku telah menolong seorang anak laki-laki. Yang kedua, diakhiri dengan tak taknis yang mati. Artinya, tak yang berharokat sukun untuk menunjukkan bahwa pelaku perbuatan tersebut adalah perempuan. Contohnya, nasorot walada, dia satu orang perempuan telah menolong seorang anak laki-laki. Yang ketiga, bersambung dengan nak fa'il, yaitu nun alif yang menunjukkan pelakunya adalah kami atau kita. Contohnya, nasorna walada, kami telah menolong seorang anak laki-laki. Yang keempat, didahului dengan kod yang berarti sungguh. Contohnya, kod mati sholat tu, yang artinya sungguh didirikan sholat. Yang kelima, secara bentuk dapat diketahui berdasarkan seluruh wazan fa'il madhi. C. Hukum fi'il madhi. Di dalam kitab Jumnya disebut bahwa fi'il madhi difathahkan huruf akhirnya selamanya. Contohnya, nasoro, doroba, karoma. Namun, fathah yang pada akhir fi'il madhi ini adalah fathah lafzi, seperti contoh di atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk ketika huruf akhirnya tidak disambung dengan sesuatu, maka jadinya seperti mabni alal fathi. Yang kedua, ketika huruf akhirnya disambung dengan wajah ma, contohnya mabni ala sukuni. Bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi mempunyai 14 bentuk sesuai dengan banyak domir atau pelaku. Domir itu berfungsi sebagai fa'il atau pelaku. Dengan mengambil contoh kata kataba, maka terdapat 14 domir, yaitu sebagai berikut. Contohnya pada tabel kita bisa melihat domir huwa, fi'il madhinya menjadi kataba, yang artinya dia laki-laki telah menulis. Keterangannya bentuk asli tanpa perubahan. Jadi di sini pada awal tidak ada perubahan. Yang kedua, huma, yang menjadi kataba, yang artinya keduanya laki-laki telah menulis. Dengan penambahan alif pada huruf terakhir. Hum, pada domir hum menjadi katabu, mereka laki-laki telah menulis. Dengan penambahan waw sukun dengan alif pada huruf terakhir. Yang keempat, domir hiya, yang menjadi katabat, artinya dia perempuan telah menulis. Dengan penambahan tak sukun pada huruf terakhir. Yang kelima, huma, menjadi katabta, keduanya perempuan telah menulis. Dengan penambahan huruf tak dengan alif pada huruf terakhir. Yang keenam, hunna, yang menjadi katabna, mereka perempuan telah menulis. Dengan penambahan huruf na pada huruf terakhir. Yang ketujuh, anta, menjadi katabta, kamu laki-laki telah menulis. Dengan penambahan ta tuma pada huruf terakhir. 8, antuma, yang menjadi kata betuma, kalian laki-laki telah menulis.
dengan penambahan tuma pada huruf terakhir. Yang kesembilan, antum menjadi kata betum. Kalian laki-laki telah menulis. Dengan penambahan tum, tak domah dengan mim pada huruf terakhir. Yang ke-10 yaitu anti yang menjadi kata bekti. Kamu perempuan telah menulis dengan penambahan ti pada huruf terakhir. Yang ke-11 antuma yang menjadi kata bektuma. Kalian perempuan telah menulis pada huruf terakhir dengan penambahan tuma. Yang ke-12 yaitu antuna. Antuna menjadi kata betuna. Kalian perempuan telah menulis dengan penambahan tuna pada huruf terakhir. Yang ke-13 yaitu anna menjadi kata betu. Saya telah menulis dengan penambahan tu pada huruf terakhir. Yang 14 yaitu nahnu menjadi kata bekna. Kami atau kita telah menulis dengan penambahan na dengan alif pada huruf terakhir. Yang selanjutnya yaitu pembagian fi'il madi. Fi'il madi ada dua, yaitu madi maklum, madi majhul. Jadi pada madi maklum yaitu madi maklum atau bentuk aktif dari fi'il madi. Contohnya kataba, artinya telah menulis. Dan yang madi majhul yaitu bentuk pasif. Contohnya kutiba, artinya telah ditulis. Perbedaan bentuk keduanya yaitu madi maklum adalah fi'il yang berawalan fathah, madi majhul adalah fi'il yang berawalan dhammah, sedangkan huruf sebelum akhirnya berbaris kasroh. Fi'il madi maklum hendaklah diterjemahkan menjadi telah sedangkan fi'il madi majhul artinya telah di. F. Pola fi'il madi. Pada pola fi'il madi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama fi'il madi pesulasi, yaitu kata kerja lampau yang terdiri dari 3 huruf. Polanya seperti fa'ala, doroba, nasoro, fa'ila, fahima, syahida. Yang ketiga fa'ula, contohnya seperti haruma, karuma. Yang kedua fi'il madi rubai. Fi'il madi rubai yaitu kata kerja lampau yang memiliki 4 huruf. Polanya seperti fa'ala, contohnya nazzala, alama. Yang kedua af'ala, contohnya seperti arsala, aslama. Yang ketiga fa'ala, contohnya safaro, khosama. Yang ketiga fi'il madi humasi, yaitu kata kerja lampau yang terdiri dari 5 huruf. Polanya seperti in fa'ala, contohnya in qota'a, qoto'a. Yang kedua ifta'ala, contohnya tanaba. Yang ketiga tafa'la, contohnya takot dama. Yang untuk keempat fi'il madi sudasi. Fi'il madi sudasi yaitu kata kerja lampau yang terdiri dari 4 huruf. Polanya seperti infa'ala, contohnya istahwaza. Jadi kesimpulan dari fi'il madi yaitu fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pengerjaan atau peristiwa pada masa lampau. Yang kedua, ciri dan fi'il madi adalah diakhiri dengan tak taknis yang mati,
bersambung dengan tak fa'il, bersambung dengan na fa'il, dan didahului oleh qad. Dan secara bentuk dapat diketahui berdasarkan wazan fa'il madi. Yang ketiga, hukum fi'il madi yaitu mabni fathah, baik fathah lafzi ataupun taqdi. Yang keempat, yaitu fi'il madi mempunyai 14 bentuk dhamir. Yang kelima, pola fi'il madi ada fi'il madi sulasi, fi'il madi rubai, fi'il madi humasi, dan fi'il madi sudasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.